Shalom Bapak-Bapak sekalian, selamat bertemu kembali di dalam sekolah minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Mari kita mulai kelas ini dengan berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sungguh mengucap syukur bila pada kesempatan kali ini kami dapat bersekutu bersama di dalam sekolah minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Kami mengundang Tuhan untuk bersama kami sehingga kami dapat memfokuskan diri kami di dalam pelajaran ini sehingga kami dapat hikmat yang luar biasa dari Tuhan untuk memahami kehendak Tuhan melalui pelajaran kali ini. Berkati kami semua, jauhkanlah kami daripada pikiran-pikiran yang tidak berfokus kepadamu sehingga kami akan dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, sekarang kita sudah memasuki pelajaran yang keempat triwulan 4 tahun 2021. Judul pelajaran kita kali ini adalah apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Dan tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama kita semua memahami bahwa Allah adalah Allah yang hebat. Apa yang dikatakannya pasti terlaksana. Yang kedua, kita semua akan kagum terhadap kehebatan Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita semua juga memiliki bekal untuk menceritakan kehebatan Allah ini kepada orang lain. Berikut dasar pelajaran kita pada kali ini adalah pada pelajaran 4 ini adalah Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 45 di bawah judul perikop Maria dan Elisabet. Seperti biasa saya mengundang Bapak untuk membaca perikop tersebut sebelum melihat secara keseluruhan dari video yang jadi pelajaran kita kali ini. Bapak-bapak sekalian, di sekeliling kita, di dalam kehidupan kita, banyak sekali tokoh wanita inspiratif yang sudah pernah kita dengar. Dengan semua yang mereka lakukan, hal itu telah memberikan teladan kepada kita, kaum Hawa khususnya, dalam berbagai bidang. Tokoh inspiratif pria juga tidak kalah banyaknya. Hanya kali ini yang kita akan bahas yang wanita saja. Di dalam kehidupan kita ada sekarang ini yang menjadi inspirasi banyak orang, salah satunya adalah SMI, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kemudian ada juga R.A. Kartini, pahlawan nasional yang juga menginspirasi banyak wanita Indonesia untuk menjadi lebih maju. Dan yang bersifat mendunia, kita pasti tidak lupa menyebutkan Ibu Teresa dari India. Orang yang menginspirasi banyak wanita untuk bisa melakukan hal-hal luar biasa yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang biasa. Tetapi kali ini pokok pembahasan kita adalah tokoh Alkitab wanita yang memberikan inspirasi iman kepada banyak orang, khususnya orang-orang percaya. Dua wanita itu menjadi inspirasi iman karena mengalami kasih karunia Tuhan sebagai dimana dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 40. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Jadi tokoh itu adalah Maria dan Elisabet. Kita sudah belajar tentang Elisabet di pelajaran-pelajaran yang lalu, dan sekarang kita ditambahkan satu tokoh lagi, yaitu Maria.
Bagian pertama ini membahas perjalanan Maria yang sedang mengandung bayi Yesus yang panjang dan melelahkan menuju rumah Elizabeth. Mereka berdua memiliki pertalian keluarga yang sangat dekat. Kalau Bapak-Bapak bisa melihat, lihat Lukas pasal 1 ayat 36. Para ahli Alkitab menduga Elizabeth adalah kakak beradik dengan ibu Maria. Jadi Elizabeth oleh Maria bisa disebut ibu tua atau ibu muda, atau artinya tante atau bude kalau bahasa Jawa. Nah, jadi ada hubungan yang erat di antara ibu dan seorang sepupunya. Dari kisah ayat 39 dan 40 ini, mereka tinggal di provinsi yang berbeda. Maria di provinsi Galilea dan Elizabeth di provinsi Yudea yang berjarak kira-kira 185 km. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Maria meninggalkan Nazaret dan mengunjungi Elizabeth? Banyak tafsiran berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Maria ini. Yang pertama, mungkin Maria masih terkejut dengan kejadian yang dia alami. Tiba-tiba sebagai seorang perawan dia hamil dan mengandung bayi. Hal yang sangat mengejutkan hatinya, sehingga ada tafsiran yang mengatakan dia perlu menenangkan diri dengan cara pergi ke rumah Elizabeth dengan harapan dia bisa berbagi kasih dengan Elizabeth. Meski secara pribadi sebagai orang beriman, Maria telah menerima kehamilannya yang ajaib oleh kuasa Roh Kudus, tetapi lingkungannya menganggap hal itu adalah sebuah aib, sebuah keaiban, sebuah cacat di dalam kehidupan seorang perawan yang belum menikah. Kemudian yang kedua, menghadapi kemungkinan celaan lingkungan, itulah Maria tinggal di rumah Elizabeth selama 3 bulan. Lihat Lukas pasal 1 ayat 56. Jadi kepergian Maria bertemu dengan Elizabeth adalah dalam rangka mencari dukungan, mencari semacam penguatan dikala hatinya sedang menghadapi masalah, sehingga kita bisa mendapat pemikiran dari pertemuan kedua ibu ini bahwa penting bagi kita berbagi sukacita dengan orang lain sebagai suatu proses saling menguatkan dan sharing, khususnya sharing mengenai pergumulan yang dihadapi oleh masing-masing, sehingga itu merupakan cara yang terbaik untuk meringankan beban. Hal itulah yang dilakukan oleh Maria, sehingga dia melakukan perjalanan istimewa dari Nazaret menuju Galilea. Bagian yang kedua yang perlu kita pelajari adalah perjumpaan yang memuliakan Tuhan. Perjumpaan Maria dan Elizabeth adalah perjumpaan orang-orang saleh, pertemuan dua wanita beriman. Dari kenyataan tersebut, kita yakin bahwa pembicaraan mereka tidak akan mengandung gosip atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi pembicaraan yang mendorong mereka berdua untuk memuliakan Tuhan. Mereka berdua mengalami hal yang sama, mengandung seorang bayi secara mukjizat. Elizabeth kita tahu adalah seorang istri yang sudah berumur. Kemalangannya dalam pernikahan yang sudah lama itu dengan Zakaria adalah mereka tidak memiliki anak. Sedangkan Maria, kita juga sudah tahu ceritanya, adalah seorang gadis perawan yang belum bersuami.
juga mengandung seorang bayi dan dia dicap beraib karena mengandung sebelum menikah. Mereka adalah wanita-wanita biasa. Tetapi di ujung cerita kita bisa melihat bahwa cerita tentang Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis dan Maria melahirkan Yesus sebagai juru selamat manusia. Karena itulah kasih karunia mereka berdua yang yang adalah manusia biasa mendapat kasih karunia dari Tuhan, maka meskipun oleh lingkungannya disebut beraib, oleh kasih karunia Tuhan telah diubahkan menjadi wanita-wanita luar biasa. Kasih karunia, khususnya kasih karunia Tuhan, sungguh meninggikan harkat dan martabat manusia. Bapak sekalian, dari perikop yang menjadi dasar pelajaran kita dapat belajar bahwa Allah selalu menggenapi atau melakukan janjinya, melakukan firman-Nya. Lihat Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dari ayat di atas kita tahu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Maha Kuasa untuk melaksanakan semua janji-janjinya yang telah diberikan kepada umat yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Namun kita juga perlu mencatat kebenaran lain yang patut kita petik. Hikmatnya adalah bahwa Elisabet dan Maria merespon perkataan Tuhan itu dengan iman. Jadi selain memang janji-janji Tuhan itu diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, tetapi ada respon yang perlu kita kita tangkap dari apa yang dilakukan oleh Maria dan Elisabet. Lihat Lukas pasal 1 ayat 45. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi kalau saya menangkap dari apa yang terungkap dalam Lukas pasal 1 ayat 45 ini adalah ketika Tuhan berjanji kepada umatnya, bersabda kepada umatnya, dan umatnya itu merespon karena dia percaya, maka semua yang diucapkan Allah itu terjadi. Tuhan berkenan memberikan kasih karunia dan membuat keajaiban kepada orang-orang yang sungguh beriman kepadanya, meskipun itu adalah orang-orang biasa, termasuk diri kita. Kalau kita memiliki beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, memegang janji Tuhan, itu adalah satu hal yang bisa kita laksanakan sambil kita menunggu bahwa Tuhan merealisasikan apa yang diucapkannya seperti kepada tokoh-tokoh yang pernah kita baca di dalam Alkitab, kepada umatnya yang mengandalkan dia. Jadi untuk dapat menangkap semua janji Tuhan di dalam kehidupan kita jangan pernah ragu-ragu untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak sekalian, sebagai penutup, dua wanita inspiratif kita kali ini, seperti sudah saya sebutkan di depan tadi, adalah Elisabet dan Maria. Kisah mereka berdua merupakan kisah teladan dua wanita yang memiliki pengalaman iman yang sama.
diberi kejutan oleh Tuhan. Yang pertama, wanita yang sudah tidak mungkin berharap untuk memiliki anak, diberi Tuhan seorang anak yang akan mempunyai tugas untuk membuka jalan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, wanita muda yang belum menikah juga diberi hal yang sama, diberi kejutan oleh Tuhan dengan dipanggil Tuhan untuk menjadi ibu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, dengan melalui kehamilan yang ajaib. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Allah dan mereka meresponnya dengan iman, sehingga meskipun menghadapi kegalauan, menghadapi ketidakpastian dengan apa yang dia alami sekarang, keduanya tetap memuliakan Allah. Dan sebagai penerapan dalam rangka memperkaya pemahaman sekaligus meneguhkan iman, mungkin Bapak mempunyai hal yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti mengenai saran yang sebaiknya kita lakukan. Yang pertama adalah tuliskan minimal 2 kehebatan Allah, bahwa baginya tidak ada yang mustahil yang terjadi dalam kehidupan Bapak-bapak sekalian. Saya yakin Bapak memiliki hal itu. Jangan ragu-ragu untuk men-sharingkan di dalam WA Group Sekolah Minggu Dewasa Pria kita. Kemudian dari pengalaman Elizabeth dan Maria, teladan apakah yang bisa kita ambil di dalam dari pelajaran tadi, sehingga kita akan mendapatkan satu pemahaman baru di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan semakin bertumbuh iman kita ke level yang lebih tinggi, yaitu iman yang semakin mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, berkaitan dengan pelajaran 4 kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas firman-Mu pada kesempatan ini, sehingga kami bisa belajar dari apa yang sudah dialami oleh Elizabeth dan Maria ketika mereka menerima janji-janji Tuhan, mengimaninya, dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupannya, meskipun dia harus bertentangan menghadapi celaan-celaan dari lingkungan di mana mereka hidup. Kami mohon pertolongan-Mu agar kami mampu juga menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami yakini akan tetap kami pegang, dan justru kami mohon supaya iman kami semakin bertumbuh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, sampai bertemu di pelajaran ke-5 minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati.